Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat Iya. siang. Ya, Assalamualaikum bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kabarnya? siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai untuk melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan kemarin kita kan telah menyelesaikan satu materi ya dan juga evaluasinya. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yakni mengenai teks pantun. Di sini ada yang tahu nggak nih, apa sih teks pantun itu? Kalau yang tahu boleh open mic nih. Nggak ada yang tahu? Oke, kita belajar bareng aja ya sekarang ya. Boleh slide selanjutnya? Nah, tapi sebelumnya pantun ini tuh masuk dalam kompetensi dasar atau KD 1.3 ya, yang mana itu bunyinya mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menarik, dan menyajikan informasi lisan dan tulisan melalui teks cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film atau drama. Yang selanjutnya. Nah, ini dia materinya. Pantun. Pantun itu apa sih? Pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama yang hingga saat ini tuh masih berkembang dan masih eksis di kalangan masyarakat. Ciri khas pantun ini bentuknya bentuknya yang membedakan dengan jenis puisi lama lain, yakni bentuknya terdiri dari 4 bait. Jadi setiap pantun itu terdiri dari 4 baris pada setiap baitnya. Nah, sebuah pantun ini biasanya juga memiliki sampiran dan juga isi. Sampiran itu di baris pertama dan juga kedua, untuk isinya itu di baris ketiga dan juga keempat. Yang selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri pantun. Jadi, yang namanya pantun itu pasti memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama itu, tiap bait terdiri atas 4 baris. Ya, setiap baitnya itu pasti ada 4, nggak mungkin ada 5 atau ada 6. Yang selanjutnya, tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Maksudnya ini tuh kayak suku katanya itu kalau dihitung itu pasti lebih dari 8 suku kata dan maksimalnya itu 12 suku kata. Misalnya kayak gini, jalan-jalan ke kota Blitar, maka jalan-jalan ke kota Blitar, itu kan ada 9 suku kata, seperti itu. Jadi kan lebih dari 8 dan juga tidak lebih dari 12 suku kata. Yang selanjutnya itu bersajak ABAB atau AAAA, jadi sajaknya belakang. Jadi suku kata belakang itu ada yang memiliki kesamaan di 4 barisnya dan juga ada yang berbeda. Kalau yang berbeda itu tapi baris pertama dan juga baris ketiga harus sama, dan juga baris kedua dan juga baris keempat itu selalu sama. Kalau itu namanya sajaknya ABAB. Kalau yang sama semua itu AAAA. Terus yang selanjutnya itu baris pertama dan kedua berupa sampiran. Ya, tadi seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, bahwasanya dalam sebuah pantun itu baris pertama dan juga kedua itu namanya sampiran. Sedangkan baris ketiga dan juga keempat itu berupa isi. Nah, isinya ini yang disampaikan dalam pantun tersebut. Next. Jenis-jenis pantun. Jadi pantun itu juga punya jenis ya, ini ada banyak jenisnya. Yang pertama itu ada pantun nasihat. Nah, pantun nasihat ini tuh terdiri dari pantun-pantun yang biasanya tuh berisi pesan moral gitu, pesan moral akan kehidupan yang ingin disampaikan dari pembuat kepada pembacanya. Selanjutnya itu pantun keagamaan. Kalau pantun keagamaan ini pantun yang berisi pesan-pesan keagamaan, kayak misalnya pesan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengenali berbagai nabi-nabi seperti itu misalnya. Yang ketiga ada pantun cinta kasih. Nah, pantun cinta kasih ini biasanya pantun-pantun yang bernuansa cinta-cintaan gitulah ya antara
laki-laki dan juga perempuan. Yang selanjutnya ada pantun remaja. Kalau pantun remaja ini lebih cenderung ke cinta monyet. Cintanya tuh masih kayak cinta yang halu seperti itu. Kalau cinta kasih itu lebih kayak yang benar-benar sudah dewasa, ke arah dewasa ya cintanya. Yang selanjutnya untuk pantun anak. Nah, pantun anak ini biasanya itu berisi tentang ya kehidupan anak yang banyak bermain seperti itu, tentang mainan-mainan, tentang hal-hal yang ada dalam dunia anak seperti itu. Yang selanjutnya pantun pendidikan. Ini pantun pendidikan itu sesuai dengan namanya ya, berisi tentang pendidikan kayak misalnya pendidikan jasmani atau pendidikan moral seperti itu yang ada pada pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya pantun lelucon atau pantun jenaka. Nah, ini pantun lelucon sesuai dengan namanya ya. Pantun lelucon itu pantun yang berisi hal-hal yang membuat kita ketawa gitu. Jadi mengandung jenaka atau mengandung lawakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah pantun teka-teki. Kalau pantun teka-teki ini adalah pantun yang membuat kita berpikir untuk menemukan apa sih yang dimaksud oleh pembuat pantun ini gitu. Yang selanjutnya ada pantun adat atau budaya. Pantun adat atau budaya ini adalah pantun yang isinya itu untuk menyampaikan adat atau budaya suatu daerah tertentu atau suatu suku tertentu. Dan yang terakhir ada pantun dagang. Pantun dagang ini sesuai namanya ya, biasanya digunakan untuk komersil atau untuk menarik pembeli gitu. Oke, itu jenis pantun. Yang selanjutnya. Nah, ini ada contoh pantunnya ya, 1. Ini contoh pantun dari ciri dan juga jenisnya yang tadi udah aku sampaikan. Contohnya, pantun dari rumah minum jamu, main ke pasar beli madu. Wajah dan senyum manismu mengalihkan duniaku. Seperti itu contohnya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas kan ya? Oke, karena nggak ada yang ingin bertanya, maka udah jelas berarti ya. Yang selanjutnya akan ada kuis. Nah, untuk kuis ini akan dijelaskan oleh Mbak Asifa. Terima kasih untuk Mbak Ajeng atas penjelasan tentang pantun. Nah, kita akan mulai ke sesi games. Nah, gamesnya ini nanti akan melalui web Gartik.io. Sebentar lagi akan saya share link untuk masuk game tersebut. Untuk penjelasannya bagaimana rules-nya dalam games-nya ini akan saya jelaskan. Jadi ketika teman-teman mengeklik link tersebut, nah, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Silakan untuk teman-teman yang akan bergabung, silakan untuk bergabung ke Games Gartik.io ini. Nanti sistemnya itu tebak-tebakan. Jadi, ketika teman-teman, ketika saya sebagai moderator itu sudah memulai gamenya ini, nah nanti teman-teman akan diberi clue dari webnya tersebut. Nah, clue-nya itu nanti kalian disuruh untuk menggambar di Grab
di web ini. Kalau kalian lihat ada kotakan yang warna putih ini, nanti kalian akan disuruh untuk menggambar. Nah, teman-teman yang lain akan menebak. Menebaknya itu dari jawaban, dari kolom jawaban seperti ini. Kemudian setelah teman-teman yang menebak itu, teman yang menebak ini nanti akan membuat pantun dari yang berhubungan dengan yang pantun yang ada kata-kata yang ditebak tersebut. Paham tidak teman-teman? Paham. Buat teman-teman silakan yang belum memasuki link games, silakan untuk memasuki link games terlebih dahulu. Apakah sudah masuk semua teman-teman? Yang masuk dalam Zoom 7 orang dan yang baru memasuki gamenya itu sekitar baru 6, berarti kurang 1. Kita tunggu 2 menit lagi ya teman-teman. Yang belum masuk itu yang akun Racana Raden Antamirya kayaknya deh. Yang akun itu Zoom-nya. Nggak ada. Iya, akun Punya aku. Berarti udah semua. Udah. Berarti udah masuk semua ya teman-teman ya. Iya. Akan aku mulai aja permainannya. Nanti akan ada contoh dari aku sebagai tuan rumah dari games ini. Nah, contohnya kalian akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalian tinggal pilih misalnya gambar percintaan. Berarti tuh. Nanti silakan teman-teman untuk menjawab. Kalian bisa menjawabnya itu melalui kolom chat tersebut. Nah, betul. Nah, setelah itu, misalnya yang pertama itu adalah Mbak ASN Love. Nah, ASN menjawab pertama Eka Novi yang benar percintaan. Nah,
kalian akan membuat pantun dari kata-kata percintaan ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Iya, oke. Bentar lagi akan memulai. Oke, Fulvan, untuk memulai, untuk menggambarkan gambar apa itu? Oh ya, teman-teman, jangan lupa bahwa pada saat gambar ini nanti kalian diberi jeda waktu. Nah, teman-teman, bagi yang menjawab pertanyaan benar, silakan untuk membuat pantun dari kata-kata tersebut. Berarti untuk akun Fulsun silahkan untuk menjawab. Oh, berarti giliran saja ya, nanti akan ada pantun setelah ini. Pantunnya akan dibuat terakhir.
Oke, ini untuk gilirannya, yang ini merupakan giliran terakhir ya teman-teman. Nah, nanti setelah ini ada beberapa anak yang sudah menebak, nanti kita akan buat pantunnya, oke? Teman-teman bisa keluar dari game tersebut. Dari game tersebut itu yang memiliki poin terbesar yaitu adalah Eka Novi. Selamat Mbak Eka Novi dengan poinnya sekitar 70 poin. Nah, setelah ini dari tadi sudah saya catat beberapa anak yang menjawab seperti Mbak Diva, Mbak Eka Novi, dan ASN. Mohon maaf untuk ASN itu akunnya siapa? Boleh tahu? Eli Rosita kah? Eli akunnya Fulsan. Untuk ASN siapa? Mohon maaf. Oke, ASN. Oke, karena tidak ada yang menjawab. Tadi Mbak Diva menjawab gambar tentang tumbuhan, kemudian Mbak Eka Novi tentang cuaca, dan Mbak Fulsun itu tentang pernikahan. Nah, silakan untuk Mbak Diva, Mbak Eka dengan Mbak Fulsun atau Mbak Eli Rosita, silakan untuk membuat pantun tentang 3 kata tersebut. Silakan. Apabila sudah membuat pantun tentang hal tersebut, silakan untuk teman-teman mengangkat untuk raise hand dan menyampaikan pantun yang sudah disiapkan. Silakan Mbak Eli Rosita untuk menyampaikan pantunnya. Oke, pantunnya tentang pernikahan ya. Jadi jangan pernah main di selokan, bajunya kotor ditertawakan. Jangan pernah engkau ragukan janji setia yang aku ikrarkan. Asik. Waduh, bagus sekali pantunnya. Romantis sekali ya, pantun yang dibuat sama Mbak Eli Rosita. Untuk teman-teman yang lain, silakan Mbak Diva dan juga Mbak Eka. Apabila sudah menemukan, sudah, Mbak Diva sudah menemukan pantunnya. Silakan Mbak Diva. Oke, baik. Ini pantunnya tentang cuaca ya. Hujan adalah sebuah kenangan. Di dalamnya tersimpan berbagai kerinduan. Tersimpan masa silam yang begitu indah. Di saat musim hujan seperti ini, kerinduan itu bangkit kembali.
Oh, maaf. Negeri Arab, negeri gurun, angin berhembus sungguh pelan. Malam ini hujan turun membawa 1000 kenangan. Wah, terima kasih Mbak Diva atas pantunnya, bagus sekali pantunnya. Sebelumnya mohon maaf apabila saya berisik. Saya berisik atau suara saya tidak terlalu jelas karena di sini sedang hujan. Tadi Mbak Diva menjawab pantunnya itu negeri atas negeri gunung, angin berhembus sungguh pelan. Malam ini hujan turun membawa 100 kenangan. Nah, ini merupakan pantun percintaan nih teman-teman. Bisa buat kalian yang sedang galau-galau, bisa pakai pantun ini. Untuk Mbak Eka, silahkan. Oh, baik. Silakan Mbak Eka untuk menyampaikan pantunnya. Pak Tani menanam kentang, kentang ditanam di semua lahan. Pagi hari turun hujan, hujannya turun perlahan. Wah, bagus sekali pantun yang disampaikan oleh Mbak Eka. Terima kasih Mbak Eka atas pantun yang sudah diciptakannya. Untuk teman-teman yang lain juga kreatif sekali pantun-pantun yang sudah disiapkan dan pantun yang dibawakan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ini sudah selesai gamesnya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatan, dan terima kasih atas ketersediaan untuk meluangkan waktu bagi kami untuk melaksanakan tugas media pembelajaran ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada dari Mbak Ajeng atau Mbak Desi untuk menyampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Ajeng terlebih dahulu untuk menutup. Ya, baiklah, apabila tidak ada yang ingin menyampaikan sesuatu, maka pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila dari kami banyak kesalahan. Semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.